Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Jumpa lagi kita di pagi menjelang siang ini. Ini ada berita menarik ya. Walaupun berita lokal ini bisa skala nasional ya. Jadi kita bacakan ya dari media online bintang.nusantara.com dengan judul Tanggung Jawab Siapa? Dugaan pengerusakan daerah aliran Sungai Kelingi yang ada di Kota Lubuk Linggau. Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. bintang.nusantara.com. Dugaan perubahan aliran Sungai Kelingi sepertinya mulai terlihat tepatnya di lingkungan RT 02 Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Pasca ditutupnya aktivitas area tersebut oleh Polres Lubuk Linggau, Polda Sumsel ya. Berhasil dihimpun wartawan pada Selasa 25 Juli 2023, dugaan pengerusakan ekosistem daerah aliran sungai diungkap salah satu warga setempat, menceritakan sekarang aliran sungai banyak mengalami perubahan. Dulu Sungai Kelingi tidak seperti itu, disebabkan dulu tidak adanya dam bendungan. Kemudian sungai bertambah kedalamannya di area jembatan gantung. Sebelumnya daerah aliran sungai bentang luasnya mengalami perubahan disebabkan adanya penimbunan material secara besar-besaran di samping lingkungan atau di sisi sungai tersebut, sehingga menjadi daratan menimbulkan dugaan memperkecil jalur air ke hilir, ujar warga setempat. Berhasil dikonfirmasi Saprizal, sapaan akrab Rizal, Kabid atau Kepala Bidang Pengkajian dan Penataan Lingkungan Pengendalian Pemerintah Kota Lubuk Linggau mengungkapkan, dari hasil cross-check lapangan terlihat arus air dan nampak kondisi saat ini. Ya, itu kondisi area sungai saat ini, belum tahu berapa jauh perubahan dan dari kondisi awal dan sebelumnya. Nanti kita kaji dan bahas untuk ditindaklanjuti, tegas Rizal. Demikian berita yang kita bacakan dari media online bintang.nusantara.com. Jadi rekan-rekan sekalian, ini media bintang.nusantara.com ini memang getol ya, menyoroti tentang dugaan apa ini istilahnya tuh semacam pengerusakan atau gimana nih di aliran Sungai Kelingi, karena ada dugaan di sana mengambil sisi sungai sehingga mempersempit jalur atau aliran sungai. Rekan-rekan sekalian, ya seperti kita ketahui, untuk pengelolaan lingkungan hidup ini pemerintah sudah mengaturnya, terutama dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Beserta turunannya ini seperti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai, yang menjelaskan apa itu yang dikatakan sungai dan ekosistem yang di dalamnya, yang perlu kita semua ambil peduli. Karena sungai ini kalau kita tidak jaga, terutama ekosistemnya, lingkungannya, maka sungai ini akan menyebabkan kebanjiran atau dan lain sebagainya. Seperti yang terjadi saat ini. Pada musim hujan kita banjir, pada musim kemarau kita kekurangan air. Kemudian juga ada peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2021 tentang pengelolaan daerah aliran sungai. Jadi daerah aliran sungai ini, rekan-rekan sekalian, ini ada aturan yang menetapkan dari pemerintah. Maksudnya apa? Supaya tidak merusak ekosistem dan lingkungan hidup kita sendiri. Karena
Boleh jadi kerusakan pada saat ini belum terasa dampaknya bagi kita, tetapi ke depannya jelas-jelas itu pasti ada dampaknya, terutama kerusakan lingkungan untuk anak cucu kita ke depan. Sedangkan dari peraturan Kementerian PUPR, Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nomor 28 PRT garis miring PRT garis miring M garis miring 2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan danau. Jadi rekan sekalian, aturan ini juga mengikat kita semua sebenarnya, bahwa daerah aliran sungai, paling tidak daerah sempadan terluar, itu kalau sungai besar, sungai induk itu 100 meter sebenarnya tidak boleh dikelola. Saya ingat dulu di daerah saya ini, di Sumatera Selatan, ada suatu perusahaan, pada saat waktu itu pemerintah daerahnya tegas ya, itu bahkan sawit-sawit yang ditanam oleh perusahaan investor swasta itu yang mendekati bibir-bibir sungai itu tidak boleh dikelola lagi dan tidak boleh diambil. Dibiarkan saja karena itu memang hak sungai, sempadan sungai. Inilah nanti apabila terjadi kebanjiran ini tidak menelan korban. Jangan sampai jangankan tanaman apalagi rumah-rumah kita, rumah-rumah penduduk membuat rumah di pinggir-pinggir sungai. Maka ketika banjir akan menelan korban. Padahal jelas aturan pemerintah untuk sungai yang besar itu 100 meter tidak boleh dikelola dari bibir sungai sempadan yang terluar pada saat sungai yang besar. Kalau sungai kecil itu 50 meter tidak boleh dikelola dari sempadan sungai pada saat yang paling airnya paling pasang. Namun kebanyakan ada oknum-oknum, ya Allah alam ya kita tidak tahu ya, seolah-olah tutup mata dan tidak mengetahui hal ini. Inilah mestinya diambil peduli oleh kita semua, baik pemerintah, stakeholder, dan masyarakat harus ambil peduli masalah ini. Sehingga ekosistem lingkungan hidup kita dapat terpelihara, dapat terjaga untuk kita wariskan kepada anak cucu kita. Demikian informasi hari ini, semoga dapat memberikan manfaat. Tetap semangat, optimis dalam menjalani hidup, kita terus maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.